Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mumdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakash syarafu ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila sayyidina al-walid Abu Yal Habib Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala fi kitabih khasaisil ummatil muhammadiyyati syarafus sadaqati wa fadlul mutasaddiqin. Mulianya sedekah dan keutamaannya orang yang bersedekah. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Kafah yang dimuliakan Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa beramal soleh berupa bangun di pagi hari, melaksanakan salat sunnah fajar qabliyah subuh yang keutamaannya sama lebih baik daripada dunia dan isinya ini, termasuk rumah, kendaraan yang kita miliki, semuanya itu kalah kalau diadu dengan pahala yang Allah berikan bagi yang mau melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh. Lalu kemudian beramal soleh berupa zikir bainal adzan wal iqamah, zikir di antara adzan dan iqamah. Ada anjuran dalam riwayat Imam Hakim ketika sahabat curhat kepada Rasulullah tentang problem hidup, terutama urusan keuangan. Curhat kepada Nabi, kata Nabi, mungkin kamu enggak pernah membaca zikir yang dibaca oleh malaikat. Lalu sahabat itu, zikir apa itu Rasulullah yang dibaca malaikat? Malaikat itu kalau antara azan subuh sampai masuk waktu subuh membaca zikir Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali ya. Biasanya di pesantren-pesantren ada kayak begitu ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca 100 kali ya. Nah, kalau di tempat kami nyantri itu dibaca 100 kali, baru ditambah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Setelah itu ditambah ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya 18 kali. Baru kemudian membaca istighfar untuk kita semuanya termasuk
orang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Jadi jangan lupa doa yang dianjurkan Rasulullah di antara azan subuh sampai waktu subuh ini adalah doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Nah, karena memang subuh ini waktu yang mustajab. Kalau bisa subuh-subuh itu baca Quran meskipun 5 ayat ya, baca Al-Quran. Karena di Al-Quran itu disebutkan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca di waktu fajar itu bukan sembarang bacaan Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran yang disaksikan oleh malaikat. Makanya subuh-subuh sempatkan baca 5 ayat. Atau kalau yang hafal seperti Pak Imam tadi baca Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua baca Ad-Duha. Ad-Duha udah lebih 5 ayat nih. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Atau kemudian rakaat kedua Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cukup enggak itu? Kira-kira mungkin cukup ya. Agak cepat ya. Karena waktunya kan cuma 10 menit. Kalau masih ada doa diperbanyak. Habis adzan dan iqamah itu doa saatun mustajabah. Namanya la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah. Itu saat mustajab berdoa. Selanjutnya kita akan mengkaji, mempelajari kitab Khosaisil Ummah Al-Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkaitan dengan mulianya sedekah atau keunggulan sedekah dan fadilahnya orang-orang yang bersedekah. Maklum namanya amal-amal itu mesti ada nilai plusnya, nilai unggulnya, positifnya. Kayak sholat itu kan pertama kali besok dihisap itu sholat. Yang pertama kali dihisap itu sholat, unggulnya sholat di situ. Lalu kemudian haji, unggulnya haji apa? Langsung diistilahkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur gak ada balasan kecuali surga. Nilai unggulnya di situ. Lalu kemudian apalagi haji ini bisa, orang yang menunaikan haji bisa dijadikan sebagai wasilah agar dosa kita diampuni. Kan mulai datang orang haji ya? Sudah sempat datang meskipun ke satu orang untuk ziarah ya. Itu meskipun menurut kita orangnya hari-hari kurang ya, mungkin toh kurang taat, jarang ke masjid, atau kemudian gak bisa doa Arab. Itu kalau kita datang habis pulang haji, itu doanya ketika dia berdoa, ya Allah engkau ampuni dosa saya, dosanya orang yang bersama dengan saya ini, itu dosa kita akan diampuni itu. Kenapa? Karena kita akan masuk dalam doanya Rasulullah, Allahumma ghfir lil had wa liman istaghfara lahul had. Ya Allah engkau ampuni dosanya orang yang berhaji, dan kau ampuni juga dosanya orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Kami dulu di pesantren itu pernah ikut Abina Ihya Ulumuddin.
Kalau ada orang pulang haji itu keliling mulai dari Pujon, Batu, berangkat pagi, pulang jam 11 malam. Jam 10 malam itu nyampe ke pondok jam 11 malam. Itu dapat ya kurang lebih sekitar 11 jamaah haji. Ke pelosok-pelosok minta doa, minta apa? Minta doa. Terutama agar diampuni dosa. Habis itu yang di sana ada jamaah datang haji, datang. Sehari itu hanya minta doanya orang yang pulang haji. Nah, ini kadang kita kadang di kota-kota itu kadang sudah lupa. Dikira orang datang haji itu kayak orang datang rekreasi ya. Pulangnya biasa. Padahal itu sedang mustajab doanya. Terutama doa pada saat dia minta kepada Allah agar dosa kita diampuni. Karena kita akan masuk dalam doanya Nabi ini, beliau ini sebagai wasilahnya kita. Kan doanya Rasulullah, ya Allah kau ampuni dosanya orang yang berhaji dan dosanya orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Sementara doanya terus mustajab hatta yasdur, sampai pulang. Ulama bahas sampai kapan itu kekuatan itunya. Ada yang menyebut nanti sampai 40 hari, bahkan sampai ada yang menyebut sampai masuk tahun berikutnya, musim haji berikutnya. Wah, ziarah ya, ziarah haji. Itu nilai plusnya haji ya. Ada lagi nilai plusnya puasa. Saking besarnya fadilahnya sampai tidak terdeteksi fadilahnya itu kecuali yang mengetahui hanya Allah. Puasa itu kata Allah urusan saya. Urusan saya itu. Orang lain enggak bisa terlibat di dalamnya. Asyamu li. Oleh karena itu saya yang akan membalasnya langsung. Jadi jangan enggak bisa tahu orang yang suka puasa Senin Kemis nanti sama Allah mau dikasih apa, susah. Karena betul-betul puasa itu hanya urusan Allah. Lalu kemudian ada nilai plus dari sedekah. Di antara keistimewaannya sedekah itu ketika orang meninggal itu minta dikasih jeda sebentar kepada Allah agar dihidupkan lagi meskipun semenit 2 menit. Kenapa? Karena besarnya fadilahnya sedekah, dia akan manfaatkan untuk bersedekah dan menjadi orang soleh. Makanya di Al-Quran disebutkan apa? Wa anfiqu mimma wa anfiqu fi sabilillahil ya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andai saja engkau ini mau memberi jeda saya sebentar saja. Karena ayatnya kalian dermakan sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Nanti kalau ajal sudah menjemput baru mau ngomong. Tuh, sampai kayak begitu. Nanti kalau ajal sudah mau menjemput baru mau ngomong. Ya Allah, tolong beri saya jeda sebentar saja. Maka akan saya pergunakan waktu sebentar ini untuk bersedekah. Dan akan pergunakan waktu sebentar ini untuk menjadi orang-orang soleh. Masya Allah. Makanya ini nilai plusnya sedekah di antara ya. Lalu kemudian dari aspek yang lain banyak sekali. Wa minasyarafil ladzi iddakharahu Allah taala li hadhil ummah ma a'addahu Allah taala minal fadlil jazil was thawabil jalil ala sedekah. Wa ma mayyazallahu bil mutasaddiqin minal khasa'is al hamidah wal mazaya al majidah wa qad jama'tu jumlatan salihatan min dzalika adzkuruha insyaallah fi ma ya'ti. Kata Sayyidina Walid Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, beliau mengatakan bagian daripada keunggulan nilai sedekah yang Allah sembunyikan, simpan untuk umat ini
ada yang Allah siapkan berupa karunia yang agung, pahala yang besar. Dan Allah membedakan orang-orang yang bersedekah ini dengan keistimewaan yang sangat terpuji dan kemuliaan yang terpuji. Dan saya, kata Sayyidina Al-Walid Muhammad, akan mengumpulkan fadilah-fadilah sedekah ini insyaallah sebentar lagi nanti akan saya sebutkan. Beliau kumpulkan beberapa fadilahnya sedekah. Meskipun tidak semuanya ya. Beliau hanya memilih bagian-bagian tertentu dalam kitab ini. Yang pertama, as-shadaqah tazidu fil umur. Sedekah itu nambah umur. Ini yang sering kita dengar. Sedekah nambah umur itu masuk dalam sejenis sama dengan silaturrahim. Wa yuzhibullahu biha ardal ahlak wa aswa'aha. Dan dengan sedekah ini Allah akan menghilangkan paling buluknya ahlak dan paling rendahnya ahlak. Ahlak yang paling rendah, ahlak yang paling buruk itu bisa dihilangkan dengan cara bersedekah. Kalau ada orang ahlaknya nggak terpuji, tahu-tahu kemudian dia dimotivasi untuk orang yang ahli sedekah, nanti ahlaknya akan berubah menjadi baik itu. Wa yahfadzu bihal abda minal faqri. Dan sedekah ini akan terus menjaga seorang hamba dari sifat fakir. Hilang nanti sifat fakirnya itu dengan bersedekah terjaga. Fa'an Umar bin Auf, fa'an Amr bin Aufin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqatal muslim tazidu fil umur wa tamna'u mitatassu wa yudhibullahu bihal kibra wal faqra wal fakhra. Diceritakan dari Sayyidina Amr ibn Auf, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya seorang muslim tazidu fil umur, itu akan menambah di dalam umurnya, wa tamna'u mitatassu, dan menghindarkan dia dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wa yudhibullahu bihal kibrah, dan Allah akan menghilangkan sebab sedekah. Apa yang Allah sedekahkan? Al-kibrah. Allah menghilangkan pada yang namanya sifat sombong ya. Sombong itu hilang nanti ya. Akhlak-akhlak yang kurang baik. Wal faqra, dan sifat fakir. Wal fakhra, dan congkak ya. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Hilang dengan sedekah itu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah apa? Sedekah itu bisa sedekahnya orang Islam, sesungguhnya sedekahnya orang Islam itu bisa menambah umurnya. Nanti banyak riwayat tentang orang sedekah itu enggak jadi mati. Barokah apa? Sedekah. Padahal di dalam pengetahuannya wali atau nabi, kayak kisahnya Nabi Sulaiman itu, orang mau dicabik-cabik sama jin gara-gara mengambil anaknya burung, lapor sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menugaskan jin atas Nabi Sulaiman, nanti kalau orang itu datang lagi ganggu-ganggu dia, kamu langsung aja. Tahu-tahu jinnya nggak bisa berkutik. Gak bisa berkutik tuh, mau nangkap aja nggak bisa. Akhirnya burung melapor lagi sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, gimana? Saya sudah melapor kondisi saya, setiap sudah bikin sarang bertelur, kemudian saya punya anak. Nah, itu orang ini suka ngambil itu. Loh, terus saya sudah tugaskan jin, gimana nggak bekerja? Kata Nabi Sulaiman. Ini dipanggil jinnya. Gimana kamu tugasnya? Katanya Nabi Sulaiman, tidak tahu, tadi saya mau memegang dia, sudah mau saya tangkap waktu manjat itu, tapi nggak tahu tubuh saya tahu-tahu nggak bisa bergerak. Akhirnya Nabi Sulaiman nanya, ya Allah, ini kenapa kok bisa begini? Kata Allah, masalahnya itu sebelum melakukan hal itu ada pengemis, lalu kemudian dia memberi roti, maka sedekah itu bisa apa? Menghindarkan dari bahaya, akhirnya panjang umur. Ya, Masya Allah. Itu tadi sedekah itu bisa tadfaul bala, bisa membuat panjang umur.
mestinya keluar, naudzubillah min dzalik, ketabrak motor, ketabrak mobil, barokah sedekah, maka kemudian hilang itu yang namanya bencana potensi keburukan. Yang paling hebat lagi bisa menghalangi, bisa mencegah dari mati su'ul khotimah. Nah ini yang kita cari. Kita doa terus, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Salah satu kiat-kiat agar doa kita yang kita baca itu tadi diijabah oleh Allah, dukung dengan sedekah. Makanya yang rajin meskipun pagi-pagi bawa duit 2.000, 5.000 berapa, masukkan apa? Kotak infak, niatkan sedekah sudah. Meskipun enggak nunggu bulan Muharram. Tadi saya nengok saldonya tinggal sedikit untuk distribusi anak yatim dan duafa sudah 21 juta saya lihat tadi itu yang dikeluarkan. Ya itu jenengan sekarang apalagi bulan Muharram, sebentar lagi sudah masuk bulan Muharram. Muharram ini ada keistimewaan di dalam menyantuni anak yatim. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu dalam kitab Nasaihud Diniyah dan yang lain. Pentingnya menyantuni anak yatim. Kalau sekarang penggalangan dana ya, monggo silakan penggalangan dana. Cuma jenengan harus fair ya. Kalau menyebut anak yatim yang yatim betul. Kalau menggalang dana, jangan menggalang dana untuk anak yatim, tahu-tahu dialokasikannya bukan anak yatim. Nah, itu kan enggak fair. Amanah itu yang penting. Jadi santunan untuk anak yatim. Kalau di kota infak itu saya tengok kan jelas itu operasional masjid, anak yatim, kan semuanya dipisah-pisah. Nah itu enak nanti kalau dialokasikan. Cuma jangan keliru. Kalau memang untuk anak yatim, distribusinya untuk anak yatim. Dan dipelajari definisi yatim itu siapa, biar nggak keliru. Karena orang yang sedekah itu kan sudah dibilang untuk anak yatim, semangatnya untuk anak yatim. Buktinya di tempat kami ada orang mau mengalokasikan dana besar kan, tahu-tahu nggak jadi gara-gara bukan anak yatim tapi piatu. Saya bilang itu di tempat jenengan ada nggak anak yatim? Yang ada yatim cuma satu. Kalau piatu ada juga tapi bukan yatim, cuman piatu. Gak jadi karena sudah nampak yatimnya cuma satu, gak jadi. Dia mencari yang memang yatim gitu. Yang piatu gak kebagian. Nah. Kemudian siapa anak yatim? Dalam riwayat Imam Tirmidzi itu kan ada la yutma ba'dal ulu ba'dal belu, tidak distatuskan yatim lagi ketika sudah balik. Nah, kecuali program lo ya, kecuali program beda. Jadi program untuk anak yatim, bukan santunan. Kalau program untuk anak yatim itu misalnya ada apa, yayasan panti asuhan, kemudian di sana dia punya program untuk anak-anak yatim ini mulai dari kecil, ini nanti jenjang berikutnya ini itu namanya programnya anak yatim. Bagaimana memprogram anak yatim sekiranya dari yatim yang tidak bisa sekolah, lalu kemudian jenjang pendidikannya ini nanti bahkan bisa apa? Bisa berubah dia, bisa mendermakan lagi, itu hebat lagi. Artinya apa? Pentingnya amanah di situ, berbicara amanah. Insyaallah bisa dipahami. Lalu kemudian sedekah ini bisa menghilangkan namanya akhlak yang di samping menjaga orang biar selalu biar husnul khotimah, terhindar dari mati su'ul khotimah, lalu menghilangkan penyakit sombong. Wah, sombong ini bahaya sekali. Kenapa? Karena sombong ini dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin atau mithqalu khardalin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya itu punya penyakit yang namanya sifat sombong, meskipun ukurannya sekecil biji sawi.
Allah itu jengkel kalau ada orang sombong itu. Gimana orang kok mau sombong tuh gimana? Wong ayat pertama kali itu loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Udah dijelaskan detail ayat yang pertama kali itu 5 ayat itu tuh. Itu surat Al-Alaq, judulnya aja Al-Alaq. Al-Alaq itu sesuatu yang lengket. Sperma. Jangan saya sperma, malu gak kita? Allah lu pakai bahasa, bacalah ayat. Memang manusia ini karena enggak awalnya itu tidak mengerti apa-apa, lamal insana malam ya'lam, maka manusia diperintahkan untuk membaca. Tapi objeknya enggak Allah sebut. Bacalah. Apa yang harus dibaca? Enggak disebutkan objeknya, karena kita memang diperintahkan untuk membaca apa saja. Hanya saja ketika orang ini banyak membaca, biasanya yang terjadi apa? Merasa dirinya lebih pandai, lebih pintar, lebih hebat daripada orang lain. Itu mesti itu. Ada orang mondok udah pintar kali, lama-lama merasa orang lain itu gak ada apa-apanya. Ada orang kemudian belajar ilmu tentang sholat sesuai sunnah Nabi. Terus nengok orang sholat itu dianggap gak sunnah semua, saya yang sunnah. Sombong itu gara-gara suka baca itu gitu. Membaca itu mengantarkan orang itu pada sombong. Karena ilmu itu maunya tinggi. Makanya biar balance, biar orang ini gak sombong, kan filosofi Iqra itu kan segitiga. Iqra mengajak orang itu naik ke atas untuk sombong, tapi oleh Allah diingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalau kamu membaca, mempelajari ilmu itu, sebut nama Tuhanmu, Tuhan yang bukan membuat kamu hebat itu gitu. Itunya sama Allah ditaruh. Tapi Tuhan yang menciptakan kamu dari sperma. Maksudnya apa? Biar manusia itu sadar diri. Enggak apa? Enggak sombong. Baca kamu. Tapi membacanya sambil diingat, kamu ini dibikin oleh Allah, yang membuat kamu ini dibikin awalnya dari mana? Sperma, hal yang lengket. Mau nggak kamu ini sombong kalau udah begitu? Gak berani kita. Oh iya ya, saya baca, nanti kalau saya pandai itu Allah yang memberi ilmu. Terus untuk apa kemudian saya membanggakan diri? Wong saya dengan dia itu sama, awal penciptaannya sama-sama apa? Sperma. Masa sperma ya mau sombong? Masya Allah ya. Makanya iblis itu kan karena bukan sperma itu apa? Sempat merasa lebih keren. Katanya iblis ketika diadu dengan Nabi Adam udah kalah, masih meranggap dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Kan melihat awalnya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lebih unggul saya Allah kalau sama Adam. Saya engkau bikin daripada api, sementara Adam kau bikin dari tanah. Jadi yang dilihat itu dari penciptaannya. Tapi kalau kita ini kan bukan dari tanah lagi. Tapi kita ini yang sudah dari sperma. Ibaratnya kalau mau lomba-lombaan gitu, malu. Makanya harusnya tidak punya sifat sombong. Tapi kalaupun toh punya itu, toh punya sifat sombong, insya Allah kalau orang ini rajin sedekah, maka sifat yang buruk ini akan hilang. Ini karena ada hadisnya itu. Wal faqra, kemudian sifat fakir. Sifat fakir ini bisa nempel kepada siapa saja, termasuk orang kaya. Pokoknya gampangannya gini, gampangannya untuk mengetahui kalau kita ini punya sifat fakir.
Kalau kita ini kumpul sama orang banyak, kita merasa kepingin ditraktir, dawis, jangan punya sifat fakir itu. Padahal kita punya duit. Lalu kemudian terlintas dalam hati kita, wih, enak ini nanti ada yang bayarin. Berpikir kita ini tangan di bawah, sempat terpikir kita ini akan dibayari, masih punya kita ini sifat fakir. Karena mentalnya masih mental peminta. Minta apa? Tangan di bawah. Nah, sifat inilah yang harus dihilangkan, yang digelontor itu. Kalau bisa kan tangan di atas, al-yadul ulya. Bagaimana tangan ini posisinya di atas. Kalau kumpul sama orang banyak berarti kita yang bayari, yang naraktir. Bukan kumpul tahu-tahu malah diem-diemen dalam hati terlintas biar nanti dibayarin lah. Wah, jangan. Siapa yang bayarin duluan aja lah. Padahal sama-sama punya, kecuali memang kita uangnya nggak cukup. Orang banyak mau ditraktir gimana? Minimal kalau enggak ya bayar sendiri. Zaman sempat terlintas apa? Kepingin. Kalau kepingin dikasih itu bagaimanapun fakir. Kalau masih ada hati kepingin dikasih, itu fakir. Nah, sifat-sifat seperti ini itu bisa dihilangkan dengan sedekah. Lah wong dia loh biasa ngasih, masa mau gini? Namanya aja sifat fakir yang suka tangan di bawah, itu akan hilang dengan kebiasaan orang itu suka memberi. Hilang, terlintas. Wah, ini bakalan dikasih ini. Hilang, dia itu maunya ngasih bukan dikasih. Jelas sekali kalau itu. Sifat kalau sedekah itu akan menghilangkan apa? Fakir. Fakhr, namanya fakhr termasuk congkak orangnya. Jalannya itu wala tamshi fil ardi maroha. Kalau jalan itu gaya, wah, sok jagoannya, apa? Itu juga hilang ya. Wala tamshi fil ardi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Pokoknya sok-sok itu akan hilang dengan apa? Sedekah ini. Wal muradu bi ziyadatil umur al barakah fihi bi ay yuwaffaq lil a'mal as-shalihat fayamal fi sanawatin qalilatin min khair ma la ya'malu ghairuhu fi sanawatin katsiratin. Sementara kata Sayyidina Al-Walid bahwasannya yang dimaksud dengan umurnya bertambah, Allah akan memberikan keberkahan umur meskipun umurnya itu mungkin sama dengan umurnya orang lain, waktunya sama-sama, durasinya itu hitungan tahunnya sama, akan tetapi akan diberkahi umur itu untuk mengerjakan amal-amal soleh. Kadang begitu ya, kira-kira kita kalau dari sisi tahun lebih banyak mana tahun kita dengan tahunnya pengarang kitab ini. Beliau ini loh, Said Muhammad ini hanya usianya 59 tahun. Jadi enggak sampai Rasulullah 63 tahun. Sayyid Muhammad itu hanya 59 tahun. Tapi jenengan tengok biografinya beliau. Wong kitab yang saya pegang aja dikasih ya. Saya ke sana dikasih oleh putranya Sayyid Ahmad ibn Muhammad bin Alawi al-Maliki. Memang suka ngasih. Senang sedekah. Santri-santri berangkat ke sana aja dibiayai. Transportasinya dibiayai, visanya diperpanjang, beliau sendiri yang memperpanjang, biaya makannya semuanya beliau sendiri yang membiayai, bajunya beliau yang mengganti, nampak jelek sedikit langsung dikasih lagi diganti, kitab-kitab semuanya dibelikan, belum lagi masih dikasih bisaroh bulanan, santri loh dikasih bisaroh. Terus perpanjangan visa itu semuanya santri enggak diperpanjang. Nanti kalau pulang itu, ketika mau pulang rata-rata masih dikasih modal sambil dibilangi ibda hadza lil bina, kamu nanti mulai gunakan itu untuk mengawali pembangunan. Oh, subhanallah, sampai kayak begitu. Ini dari sisi santri, belum yang lain. Makanya meskipun usianya cuma 59 tahun tapi bisa beramal ya, seperti orang yang umurnya entah berapa tahun. Mungkin kalau kita teliti orang yang umurnya barokah, itu mungkin orangnya juga ahli sedekah. Kayak
siapa Ustadz Yahya Waloni itu kalau dari sisi umur itu pendek, itu dari sisi umuran loh ya, umur Islam dibandingkan dengan kita pendek beliau. Kapan beliau masuk Islam, tapi kemudian bisa memiliki waktu yang banyak bermanfaat sampai meninggalnya insya Allah husnul khotimah itu. Insya Allah husnul khotimah, kan husnul khotimah itu bisa dibuktikan, bisa terlihat maksudnya dari wafatnya kondisinya seperti apa, kemudian persaksiannya orang waktu meninggal itu juga seperti apa. Masya Allah, saya baca, kita aja belum pernah kayak gitu. Beliau sempat mengislamkan lebih dari 1.300 orang. Masya Allah, jangan pernah gak mengislamkan satu orang ya? Ini beliau sudah pernah mengislamkan termasuk anggota keluarganya diislamkan. Padahal mengislamkan satu orang itu berapa nilainya? Ini bisa mengislamkan lebih dari 1.300. Ya Allah, saya bisa membayangkan. Masih kan heran, wafatnya bisa hari Jumat, pas sedang melakukan amal soleh. Lalu orang sebanyak itu semuanya bersaksi, itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Kecuali orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diiringi jenazahnya sekian ribu orang, masya Allah, semuanya menyebut kebaikan-kebaikannya. Kan itu ciri khasnya ketika asna alaiha khaira, ketika orang kemudian menyebut dia ini baik. Tapi tentu namanya manusia ya, mahalul khata' wan nisyan. Mungkin dari aspek yang lain punya kesalahan mungkin, tetapi waktu kemudian jenazah itu kalau meninggal disolati orang banyak, 40 saja kata Rasulullah, bahkan ada riwayat 3 shaf, maka doanya orang itu pasti diterima yang mengucapkan apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Jadi kalau nyolati orang meninggal apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, kau ampuni dosa dia, engkau sayangi ya. Itu kata Rasulullah. Kok 3 shaf? Ada riwayat kok 40 orang, ada riwayat kok 100 orang yang melakukan hal itu, pasti disyafaati. Tuh. Makanya sampai Pak Imam biasanya kalau ngatur shaf, jamaahnya yang datang berapa? Waduh, cuma 9 orang. Akhirnya dibagi 3. Yang penting menjadi 3 shaf. Kan saking pentingnya biar doanya itu bisa diterima. Kasihan yang meninggal. Ini kalau kemudian nampak cuma 6, dibikin 2. Nah yang masalah kalau yang datang cuma 3, nggak mungkin, nggak berbentuk shaf. Kalau dibuat 1, ya sudah wes, cuman jadi 1 shaf. Nah, itu kan, nah apalagi yang datang kok banjir gitu, itu nggak pakai menghitung lagi, karena dalam hitungannya itu dalam riwayatnya antara 3, 40, 100. Oh kalau lebih dari itu ya sudah, nggak usah dipertanyakan lah lagi. Doanya orang-orang itu Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nah nanti disinilah peran bahwasannya orang itu mungkin karena amal solihnya dia sendiri, sehingga pada saat meninggal pun orang banyak yang mendoakan waktu mensolatinya itu amal solihnya dia. Maklum ya, barangkali ada yang ditanya. Ini mau suruh sebelum syuruk, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada nanti saya lanjutkan lagi 1 hadis. Belum ada, kita lanjut dulu ya. Nanti jenengan bisa ditanya di luar tema juga nggak apa-apa. Kemudian as-shadaqah hijabun minan nar. Sedekah itu sendiri bisa menjadi perisai dari api neraka ya. Sedekah ukurannya seberapa? Nggak harus banyak. Makanya dalam hadisnya An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Coba hadisnya itu ya. Diriwayatkan dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, ittaqun nar,
takutlah kalian pada api neraka, walau bisyikki tamroh, meskipun cara takut, cara menghindari neraka ini dengan mensedekahkan secuil, syik itu bukan secuil lagi itu, tapi kurma dibelah menjadi dua, meskipun bahasa Jawanya sak sigar. Walau bisyikki tamroh, meskipun dengan separuhnya satu butir kurma. Ya Rasulullah itu. Jadikan kurma satu butir itu menjadi modal agar kamu terhindar dari api neraka. Gimana caranya? Ya itu caranya, ya itu dibelah jadi dua. Kita mau makan satu butir kurma, di sebelah kita ada orang fakir. Gimana caranya? Sementara kita juga mau makan, belah aja jadi dua. Yang separuh kamu kasihkan si fakir, separuh kamu makan sendiri. Maka kamu usahakan takut, menghindarlah kamu dari api neraka meskipun dengan kurma yang dibelah menjadi dua. Bahasa Indonesia disimpelin, meskipun dengan secuil kurma. Secuil bukan sebutir, tapi kurma dicuil. Kasihkan. Ya, kalau punya roti berarti gimana? Ya roti gimana caranya? Roti satu potong ini bisa menghindarkan kita dari api neraka. Oh berarti ambil sebagian, kasihkan. Maka kisahnya gimana Nabi Ibrahim itu enggak husnul khotimah, enggak tinggi disebut derajatnya. Sementara kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika mau makan beliau memastikan dulu semuanya itu sudah makan semua, enggak orang fakir itu. Keliling, malam-malam itu keliling. Pak sudah makan, Pak sudah makan, keluarganya sudah makan, sudah pasti sudah makan semua, baru beliau makan. Sampai kayak begitu ya, memastikan yang lain itu sudah makan. Ternyata kan ada hadisnya. Nah ini yang kita semua harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Kan ada hadisnya. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum man bata ja'ian wajaruhu ja'i. Man bata syabi'an wajaruhu ja'i. Tidak bisa kemudian salah satu di antara kalian itu disebut orang yang betul-betul beriman kalau dia ini kemudian tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya merintih kelaparan. Loh. Sampai kayak begitu. Ada orang sebelah kita lapar tapi kita kenyang. Makanya repot kalau ngadakan acara itu kok gak diundang. Atau kita lagi ngadain, wah banyak kita makan perasaan. Soalnya begini, orang itu kalau dirinya kenyang mengira orang lain itu kenyang juga. Padahal ada orang lain itu yang kelaparan. Biasanya kan gitu. Hadir acara apa terus makan kenyang. Perasaan kita jalan dikira orang lain sebelah kita itu sama dengan kita. Padahal orang itu ada yang kemudian lapar. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan ittaqillah walau bisyikki tamroh. Bertakwalah kamu kepada Allah meskipun dengan cara ittaqin nar, takutlah kamu pada api neraka, meskipun dengan cara sebutir kurma. Itu gimana caranya kamu terhindar dari neraka? Maka gunakan separuhnya untuk sedekah. Jangan sampai gara-gara satu ini kemudian kita malah terjerumus dalam api neraka. Makanya kalau bab dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ketatnya Masya Allah ya. Sampai mengatakan jangan sampai makan makanan jajan di pasar. Meskipun saya sering kayak itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan pada saat kamu makan ada orang yang lapar melihat, sementara dia tidak mampu untuk melakukan hal yang sama. Kan bahaya. Kita makan sambil ngobrol sampai enak, orang sebelahnya nengok kepingin ya, tapi dia nggak bisa. Tuh, sampai kayak begitu kan. Makanya kalau bisa ya sembunyi, jangan sampai apa yang kita makan itu tertangkap mata yang sedang lapar. Dan itu biasanya sering terjadi di pasar-pasar. Biasanya sering terjadi di pasar-pasar. Nah kalau bisa ya kayak Nabi Ibrahim, masih mau sembunyi aja masih nyari, memastikan dulu sudah kenyang belum. Rasulullah kan pernah nggak mau makan kan, ketika pulang ke rumah tahu-tahu
Ada orang yang kemudian pura-pura apa? Pura-pura nanya tadi ada tamu. Enggak, pastikan dulu. Wah, enggak ada Rasulullah kecuali ada orang yang mau ini api. Itu sampai kayak apa? Bahkan kalau masak kan Rasulullah suruh minta keluarganya itu kalau memang harus masak, suruh memperbanyak kuah. Kenapa kok kuah suruh perbanyak? Kok bisa kuah harus diperbanyak? Kasihkan ke orang lain, nanti kalau ternyata sudah habis isinya, kok ternyata ada orang yang mencium aromanya, itu masih bisa untuk memberikan dengan kata maaf. Aduh, tadi sudah dibagi sana sini, mohon maaf tadi nggak kebaca, tapi ini ada, tinggal ininya aja, nggak apa-apa ya. Karena kadang mencium aromanya yang enak itu loh, orang kepingin mencicipi, maka itu harus bisa diberikan meskipun hanya kuah. Ya Allah, sampai segitunya dalam Islam itu, sampai segitunya. Apalagi masak-masakan yang sejenis nasi goreng, apalagi ikan teri itu kalau dimasak di dapur langsung menyengat tetangga sebelah. Langsung tercium aromanya, itu luar biasa. Makanya termasuk bentuk orang yang tidak baik kepada tetangga, masak dengan masakan yang menyengat, lalu kemudian dia memberi sedekah kepada orang yang tetangganya lebih jauh. Itu termasuk bukan orang yang baik sama tetangga itu. Karena yang mencium aromanya tadi yang dekat, tetapi yang dikasih kok yang jauh. Hati-hati ya. Kalau kayak begitu, nah, ulama membahas kalau tidak aromanya menyengat gimana, tapi kepingin ngasih yang jauh karena itu mungkin siapanya. Maka kalau pergi ke sana, kondisikan dalam keadaan tertutup. Mungkin dimasukkan dalam tas atau apa yang orang nggak nampak, tetangga sebelahnya ini, baru jalan. Kasih situ, jangan sampai tahu yang ini. Kalau sampai tahu, kita termasuk tetangga yang tidak baik. Kenapa? Karena mendahulukan jaril junub daripada jaril kurbah, memprioritaskan yang jauh daripada tetangga yang dekat. Nah itu malah jadi bukan menjadi orang yang nggak baik jadinya. Sudah suruh? Oh belum kan? Lalu kemudian Sayyid Rasulullah SAW masih sempat menambah, ya Aisyah istatiri minan nar walau bisyiki tamroh fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha minas syaba'an. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kamu jadikan sebagai perisai dari api neraka meskipun dengan secuil kurma. Secuil tadi maksudnya separuh itu. Kenapa? Karena secuil kurma itu bisa menutupi kebutuhannya orang yang lapar, sebagaimana orang yang kenyang juga akan tertutupi dengan itu. Orang kalau lapar itu masuk sedikit aja sudah rasanya alhamdulillah ya. Lapar, tahu-tahu ada, Pak mohon maaf Pak ya, ini cuma ada roti separuh lagi. Tidak apa-apa Pak. Orang kalau nggak butuh itu kan butuh sepiring ya, baru merasa kenyang. Tapi orang lapar dapat separuh itu sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah itu. Jadi coba buktikan, orang yang kenyang itu kan mau makan bisa masuk, mungkin kalau lauknya daging ini satu piring. Coba datang ke Gaza. Datang ke Gaza, kasih aja sepiring dibagi orang 5. Udah begitu nggak ada lauknya lagi, cuman kuahnya saja. Itu sudah manfaatnya, itu seperti manfaatnya orang yang kenyang-kenyang mau makan sepiring itu. Tertutup bagi mereka. Bahkan butir-butirnya itu kan sampai diambil-ambil gitu, sebutir. Begitu berharganya. Makanya kalau kita ngasih kepada orang fakir itu, meskipun secuil itu pasti akan bermanfaat. Mesti akan bermanfaat. Masaddaha namanya minal apa? Minas syaba'an. Wa fi riwayatin ya Aisyah istatiri nafsaki minallah la uni anki minallah syai'a walau bisyikki tamrah. Ini kadang yang disalah fahami oleh sebagian orang. Hadis ini yang dipakai ya. Wahai Aisyah, membelilah kamu api neraka, membelilah kamu surga dengan kepada Allah
membeli surga meskipun hanya dengan secuil kurma. Kenapa? Karena saya ini tidak sanggup berbuat apa-apa kamu nanti di hari kiamat terhadapmu itu sudah. Rasulullah sampai bahasa begitu. Itu kan bahasa pendidikan tarbiyah seorang ayah kepada anaknya. Tahu-tahu kadang dipakai oleh ini kenapa kok kita harus membeli surga itu kepada Allah? Karena ayat Al-Qur'annya apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Karena sesungguhnya Allah itu membeli orang-orang yang beriman, jiwanya Allah beli, lalu kemudian hartanya Allah beli, terus Allah mau bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Dengan bayaran bagi mereka apa? Surga. Jadi harta jiwa kita forsir untuk taat, untuk ibadah, untuk ini, untuk jihad fisik kita. Allah beli semua itu, bukan gratis itu. Jadi kita kerja ekstra untuk beribadah ini enggak gratis. Allah bayar semua nantinya. Jangan punya duit disedekahkan ini buat bangun masjid, buat bangun ini, buat bangun itu Allah enggak bikin dianggap gratis itu. Pasti Allah bayar itu, karena Allah membeli memang itu. Nah kita bagaimana bisa membeli surga juga? Bahasanya membeli surga. Kepada Allah beli, surganya Allah itu kita beli, meskipun hanya dengan secuil kurma. Nah kata Rasulullah, nanti masalahnya kata Rasulullah, saya ini nanti nggak bisa berbuat apa-apa kepada kamu nanti, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi hadis ini jangan dianggap Rasulullah sendiri itu kepada Sayyidah Fatimah bilang, kepada Sayyidah Aisyah bilang, beliau loh gak bisa membantu istrinya. Maka kemudian kok bertawassul menggunakan nama Rasulullah, minta syafaat. Beliau sendiri pada istrinya itu gak bisa berbuat apa. Wah itu ngaji satu hadis ya begitu itu jadinya. Kalau memang Nabi Muhammad gak bisa berbuat apa-apa nanti di hari kiamat, untuk istrinya saja nggak bisa berbuat apa-apa, terus bagaimana beliau nanti akan mengurusi umat yang sedemikian banyak. Nah, maka nanti namanya harus bisa menjamakkan di antara dua hadis yang kemudian apa? Ini dalam kaidah namanya usul fiqh kan begitu. Ketika ada hadis yang kontradiksi, maka kemudian bagaimana kita bisa mengkombinasikan menjadi satu. Itu gimana? Ya, itu caranya tanakut. Idza tanaqud itu kalau ada tanakut. Nah salah satunya itu difahami ini bahasa tarbiyah dari seorang suami kepada seorang istri. Kadang tarbiyah dari seorang polisi, yakin polisi pun akan bilang ini, presiden mungkin yang penting presiden jujur baiklah. Anaknya melakukan kesalahan, kamu jangan begitu. Nanti ayah nggak bisa melakukan apa-apa kalau kamu tetap melakukan hal itu. Meskipun dia itu bisa loh mengeluarkan, memberi jaminan, memberi ini. Tapi bahasa mendidik dengan didikan yang baik. Kamu jangan begitu. Nanti saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau kamu bisa begitu. Bahasa. Padahal sebenarnya bisa. Biar anaknya itu bersemangat sendiri. Bagaimana caranya mandiri, menghindar dari api neraka. Gimana cara? Ya, itu namanya bahasa tarbiyah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.